Konnichiwa minasan. Perkenalkan, aku Halaya, ditemani oleh teman-temanku Rena dan Hana. Pada kali ini aku akan menjelaskan pola kalimat Yona dan Yoni beserta pola kalimat Okagede. Mari kita langsung ke pembahasan. Pada pola pertama, kita memiliki pola kalimat Yoni. Pola ini biasanya berbentuk kata kerja kasual plus yoni plus kata sifat atau kata kerja, atau kata benda ditambah partikel no ditambah yoni lalu diikuti kata sifat atau kata kerja. Dalam bahasa Jepang, pola ini digunakan untuk menyatakan kemiripan atau perbandingan yang setara dengan seperti dalam bahasa Indonesia. Ungkapan-ungkapan ini penting untuk mendeskripsikan sesuatu dengan membandingkannya dengan hal lain. Pola kalimat ini juga bisa digunakan untuk memberikan instruksi ringan, pengantar ataupun harapan. Untuk contoh pola kalimat, kita bisa melihat percakapan antar teman berikut ini.ねえねえ、最初のテストどうだった？できた？テスト？日本語のテスト。それはまあまあかな。春代ちゃん、Cクラスで一番いい点取ったんだって。本当？すごいね、さすが春代ちゃん。いい点が取れるように頑張ってみようかな。私も。Lalu kita ke pola selanjutnya, yaitu pola kalimat Yona. Pola ini biasanya berbentuk kata kerja kasual ditambah Yona ditambah kata benda, atau kata benda ditambah partikel no ditambah Yona lalu ditambah kata benda lagi. Apa perbedaannya dengan pola kalimat sebelumnya? Pola kalimat sebelumnya Yoni harus diikuti oleh kata kerja ataupun kata sifat. Lalu untuk pola kalimat Yona harus selalu diikuti oleh kata benda. Pola ini keduanya memiliki arti yang sama seperti tampak atau kelihatan. Nah, untuk konteks penggunaannya, kalian biasanya menggunakan ini di saat ingin mereferensikan suatu hal dengan hal yang lain. Contoh pola kalimat, kita bisa melihat percakapan antar teman berikut ini. Atsui. そうだね。地獄のような暑さだね。マジで死ぬほど暑い。そう。アイスでも買いに行こうか。行こう。Kalau kalian ingin melihat contoh pola kalimat lainnya, bisa lihat di sini. Lalu selanjutnya kita memiliki pola kalimat Okagede. Pola kalimat ini biasanya berbentuk kata kerja bentuk kasual ditambah okagede, atau kata sifat i bentuk kasual ditambah okagede, atau kata sifat na dengan huruf na dengan okagede. Kata ini digunakan untuk menyatakan rasa syukur atau berterima kasih atas bantuan atau doa orang lain. Bukan hanya untuk orang lain atau manusia saja, tetapi okagede juga dapat digunakan untuk menyatakan rasa syukur atas situasi yang baik. Dalam bahasa Indonesia dapat diterjemahkan dengan berkat. Biasanya jika kalian ingin mengucapkan kata terima kasih atau sesuatu yang menyebabkan kebaikan terjadi pada kalian, okagede biasanya digunakan. Untuk contoh pola kalimat bisa kita lihat di contoh percakapan antar teman berikut ini. 花ちゃん、試験の結果どうだった？合格した？合格したよ。よかった、おめでとうね。レナちゃん、今まで教えてくれたおかげで難しい問題も解けたんだ。本当にありがとうね。いや、私はちょっと手伝っただけだよ。そんなことないよ。本当にありがとうね。とんでもないよ。Lalu terakhir kita punya pola kalimat no okagede. Pola ini biasanya berbentuk kata benda ditambah partikel no ditambah okagede. Pola ini berbeda dengan sebelumnya. Pada pola kalimat ini diharuskan menggunakan kata benda. Nah, sesuai konteks, okagede ini terkadang bisa digunakan untuk menyindir seseorang. Misal, anata no okagede chikoku shimashita. Gara-gara kamu, berkat kamu, saya terlambat. Nah, kalau kalian pernah dengar seide, apa bedanya seide dengan okagede? Bedanya, seide digunakan untuk merujuk kepada suatu sebab yang menyebabkan sesuatu yang buruk. Namun untuk okagede biasanya digunakan untuk merujuk suatu sebab yang menyebabkan hal baik. Nah, untuk pola kalimat kita bisa melihat pada percakapan antar teman berikut ini. Hana-chan, kochi. 行った。やっと会えたね。この食堂、結構分かりにくい場所にあるんだよね。でも
pola kalimat lainnya bisa lihat di sini. Begitulah penjelasan pola kalimat OKGD, Yona, dan Yoni. Terima kasih telah menyaksikan. Matai Masyo.